Muhammad dan seks. Part 4. Kehidupan seks Muhammad. Video ini merupakan bagian keempat dari suatu series video yang membahas tentang Muhammad dan seks. Untuk saat ini mari kita berkonsentrasi pada bagaimana kehidupan seks Muhammad sendiri. Suatu isu yang banyak dihindari oleh banyak kaum muslim. Saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang terlalu vulgar. Berdasarkan surah 4 ayat 3, lelaki muslim diperbolehkan mempunyai istri sampai 4 orang. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat di atas diturunkan sekitar tahun 625 Masehi. Setelah Perang Uhud, di mana akhirnya Muhammad menikahi Salamah sebagai istrinya yang kelima, namun karena Khadijah sudah meninggal, total istrinya pada waktu itu hanyalah 4 orang. Namun dengan turunnya ayat tersebut, bukannya membuat Muhammad sadar, tapi bahkan sebaliknya, Muhammad semakin getol dalam mengkoleksi wanita-wanita. Muhammad terus menikahi banyak perempuan sehingga Muhammad pada akhir hidupnya menikah dengan 13 wanita. Dan 11 diantaranya pada saat yang bersamaan. Namun sayangnya Muhammad sudah terlanjur mempunyai istri lebih dari 4, sehingga lagi-lagi Allah turun tangan dan menurunkan surah 33 ayat 50-52 pada tahun kelima Hijrah atau 627 Masehi. Surat 33 ayat 50-52 pada intinya mengatakan kepada Muhammad, ya sudahlah, kamu terlanjur banyak istri, sudah jangan diceraikan, tapi mulai saat ini jangan tambah laginya. Surat 33 ayat 50 dan 52. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Walaupun surah 33 ayat 52 yang melarang Muhammad menikah lagi diturunkan pada tahun kelima Hijrah atau tahun 627 Masehi. Namun pada tahun yang sama Muhammad menikah dengan Safiyah bin Huyai yang merupakan anak dari pemimpin Yahudi bernama Kinana yang mati dipenggal setelah disiksa oleh Muhammad. Dan setelah itu Muhammad masih menikah lagi dengan 2 orang yaitu Maimunah bin Al-Harith dan Maria. Bahkan pada sekitar tahun 630 setelah Muhammad menaklukkan Mekah, Muhammad melamar Fahitah atau Hani namun ditolak oleh Hani dengan alasan anak-anak dari suaminya masih kecil. Hal tersebut di atas masih belum seberapa. Ternyata setelah melihat lebih dalam kehidupan seks Muhammad, maka kita akan semakin mengerti bagaimana Muhammad itu. Mari kita lihat beberapa hadis. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata,
telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dan Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasir dari bapaknya berkata, aku menceritakan tentang perkataan Ibnu Abbas kepada Aisyah, maka jawabnya, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Sungguh aku pernah memakaikan wewangian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mendatangi istri-istrinya. Dan pada pagi harinya beliau mengenakan pakaian ihram dalam keadaan wangi semerbak. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Muhammad mendatangi dalam tanda kutip istri-istrinya jamak atau lebih dari satu. Lalu berapa banyak istrinya pada saat itu? Kita lihat hadis selanjutnya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu 9 orang. Berapa banyak istrinya? 11 orang. Wow. Karena Muhammad dikarunia kemampuan setara dengan 30 orang. Namun kaum muslim sering berargumentasi bahwa artinya mendatangi hanyalah bertemu. Apakah benar? Kita lihat judul yang diberikan oleh Bukhari tentang hadis di atas. Bab bersetubuh dengan istri lalu mengulanginya lagi, atau menggilir di istri-istri dengan sekali mandi. Jadi tidak mungkin salah artinya mendatangi adalah melakukan hubungan seks. Masih banyak hadis lainnya seperti di bawah ini. Telah menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin Hamad telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya dalam satu malam. Padahal saat itu istri beliau ada 9 orang. Dan apa judul hadis tersebut? Bab orang yang junub boleh keluar rumah dan mendatangi pasar atau lainnya. Apakah junub itu? Apakah junub itu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata junub adalah sebagai berikut. Arti, keadaan kotor karena keluar mani atau bersetubuh yang mewajibkan seseorang mandi dengan membasahi, membersihkan, tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Seperti disebutkan sebelumnya dalam part 3 dari video ini tentang pandangan Islam, Quran, Muhammad terhadap budak perempuan. Di mana lelaki muslim diizinkan berhubungan seks selain dengan istri, juga dengan budak perempuannya. Budak perempuan ini dinamakan sebagai mamalakat aimanukum, budak yang kamu miliki. Dan dalam Quran kata tersebut muncul sebanyak 8 kali, 2 kali lebih banyak daripada kata Muhammad yang hanya dicatat sebanyak 4 kali. Hal menunjukkan berapa pentingnya budak ini. Kejadian baru-baru ini yang dilakukan oleh ISIS terhadap para tawanan wanitanya adalah cerminan nyata atas ajaran ini. Dan paling tidak Muhammad mempunyai 4 budak seks. Safia, Rayana, Juwai Uria, Maria. Apakah dengan semua fakta-fakta yang ada Muhammad masih dapat dijadikan sebagai teladan yang agung?